Apa itu budaya populer? Budaya populer adalah segala hal yang banyak disukai dan diakui dalam kehidupan sehari-hari oleh banyak orang, seperti musik, film, seni budaya, dan kehidupan. Revolusi industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, fase revolusi industri, dan dampak revolusi industri terhadap dunia maupun Indonesia. Apa sih revolusi industri? Revolusi adalah perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Revolusi industri dipicu oleh adanya revolusi agraria dalam penyediaan bahan baku wol yang mendorong penemuan mesin-mesin dalam industri tekstil. Singkatnya nih, revolusi agraria membuat petani kehilangan lahan, sehingga menyebabkan arus urbanisasi yang besar dan kemudian mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menumpang mereka. Revolusi industri ini terjadi di Inggris sekitar pada tahun 1750 atau pada abad ke-18. Lalu berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dalam perkembangannya, penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia tidak hanya terjadi pada bidang manufaktur, tetapi juga dalam bidang pertanian, pertambangan, dan transportasi. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh sejarawan Inggris Arnold Toynbee pada tahun 1883 untuk menjelaskan perkembangan ekonomi Inggris antara tahun 1761 sampai tahun 1840. Sejak itu, istilah revolusi industri digunakan secara luas. Lalu apa saja sih faktor yang mendukung terjadinya revolusi industri? Faktor-faktor pendukung revolusi industri sebagai berikut. Stabilnya keamanan dalam negeri. Inggris memiliki jajahan yang luas. Berkembangnya ilmu pengetahuan. Inggris kaya dengan sumber daya alam. Perlindungan hukum. Arus urbanisasi. Dan yang terakhir, tuntutan produksi massal. Lalu, bagaimana sih proses terjadinya revolusi industri di Inggris? Revolusi industri di Inggris dibagi ke dalam dua fase. Pada fase pertama, perubahan berfokus pada bidang tekstil lewat penemuan alat pemintal benang. Alat pemintal benang pertama dibuat oleh James Hargreaves dan diberi nama spinning jenny. Nantinya disempurnakan oleh Richard Arkwright dengan membuat alat pemintal yang bertenaga air serta mampu menghasilkan benang yang lebih halus dibanding hasil benang spinning jenny. Penemuan benda tersebut tentunya mendorong munculnya pabrik dan produksi massal dalam industri katun. Selain penemuan mesin pemintal benang, produksi benda-benda industri juga berubah karena munculnya mesin uap. Kemunculan mesin uap terinspirasi dari mesin pompa air ciptaan Thomas Newcomen. Mesin yang menggunakan tenaga uap tersebut dimodifikasi menjadi lebih efisien oleh James Watt. Mesin yang dibuat oleh James Watt ini akhirnya memicu munculnya kereta api penumpang yang ditemukan oleh George Stephenson dan kapal uap buatan Robert Fulton. Pada fase pertama ini, revolusi industri mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. Domestic system disebut sebagai tahap kerajinan rumah atau home industry, di mana pekerja bekerja di rumahnya sendiri dengan menggunakan alat milik mereka sendiri. Manufaktur industri
Manufaktur industri, di mana mulai diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar pengusaha dapat mengawasi cara kerja dan kualitas produksinya. Factory system. Factory system merupakan tahap industri yang telah menggunakan mesin dan bertempat di daerah industri khusus di dalam dengan atau di luar kota yang sangat banyak. Pengusaha tinggal di tempat lain dan hasil usaha juga dijual di tempat lain. Revolusi industri yang awalnya hanya terjadi di Inggris, kemudian cepat menyebar ke Jerman, Amerika Serikat, Perancis, Italia, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Tahun 1860-an, revolusi industri memasuki fase baru yang dikenal sebagai revolusi industri kedua. Fase kedua ini terjadi antara abad ke-19 dan abad ke-20 dan dikenal juga dengan sebutan revolusi teknologi. Revolusi ini identik dengan pembangunan jalan rel, penggunaan mesin yang meluas, peningkatan penggunaan tenaga uap, hingga munculnya listrik. Dampak revolusi industri bagi umat manusia terasa dalam berbagai bidang, yaitu peningkatan mutu hidup. Hidup menjadi lebih dinamis. Manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Harga barang menjadi murah. Mengapa bisa murah? Coba bayangkan berapa ongkos produksi sehelai baju yang diproduksi dengan mesin dibandingkan produksi dengan alat-alat tradisional. Dari sini kita sudah tahu kan kenapa bisa murah? Meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri. Selain berdampak positif, dampak negatif revolusi industri, khususnya di Inggris, adalah upah buruh yang murah. Ini menyebabkan timbulnya keresahan yang berakibat pada munculnya kriminalitas dan kejahatan. Upaya untuk memperbaiki nasib buruk dan masalah sosial di Inggris melahirkan aliran sosialisme dan revolusi sosial yang ditandai dengan keluarnya undang-undang berikut ini. Catholic Emancipation Bill yang menetapkan hak yang sama bagi umat Protestan dan Katolik untuk menjadi pegawai negeri dan anggota parlemen. Abolition Bill yang berisi penghapusan sistem perbudakan di daerah jajahan Inggris. Factory Act yang menetapkan perlindungan anak dari eksploitasi industri. Poor Law berisi pendirian rumah-rumah bagi pengemis dan pengangguran. Munculnya paham-paham baru, yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan aliran di bidang ekonomi yang berpendapat bahwa untuk meningkatkan pendapatan perlu ditunjang dengan jumlah modal yang besar. Kapitalisasi industri harus didukung oleh bahan baku dan pemasaran yang luas. Kapitalisme dan industrialisasi menjadi dasar bagi praktek kolonialisme dan imperialisme modern. Kemudian ada paham baru yaitu sosialisme. Sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap revolusi industri yang berkembang akibat liberalisme. Industrialisasi telah memunculkan praktek kapitalisme yang lebih mementingkan individu serta memilik modal dan mengesampingkan kaum buruh yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat. Oleh karena itu, sosialisme berusaha mewujudkan kemakmuran bersama melalui usaha kolektif yang produktif di bawah kendali dan campur tangan pemerintah. Revolusi industri ternyata nggak hanya memberikan dampak global, melainkan juga dampak ke Indonesia. Beberapa dampak revolusi industri bagi Indonesia yaitu munculnya industrialisasi, terutama di sektor perkebunan. Ini kemudian diikuti pembangunan jalur kereta api di Pulau Jawa secara masif. Munculnya imperialisme modern di Indonesia. Dan yang terakhir, politik pintu terbuka.